Halo semua, kembali lagi dengan saya Yari Alkel, salah satu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dasar sistem operasi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi terbagi atas 5. Yang pertama sebagai pengatur hardware, yang kedua menjalankan perintah dasar pada komputer, yang ketiga mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi, yang keempat menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis, dan yang kelima untuk peran komputer lebih optimal. Tujuan adanya sistem operasi yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Yang ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Beberapa sistem komputer. Yang pertama, Windows, salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman pengguna, upgrade software dan hardware hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Beberapa versi dan pembaruannya diantaranya Windows 95, Windows Vista, Windows 7, hingga seri terbarunya Windows 11 yang akan rilis pada 5 Oktober 2021. Yang kedua, Macintosh Operating System. Sistem operasi komputer yang memiliki kepanjangan Macintosh Operating System ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus milik Apple dan banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan, serta selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan user experience. Yang ketiga, Linux. Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda serta dapat diunduh secara gratis. Yang berikut, MS-DOS, yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operating System, merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi atau PC. Sepanjang tahun 1980-an, sistem tidak memiliki kemampuan multitasking dan multi-user. Dari sistem operasi Unix dan MS-DOS terbatas pada antar muka baris perintah. Berbeda dengan Graphical User Interface atau GUI yang ramah pengguna dari komputer Macintosh awal dari Apple. Yang kelima, Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multics tahun 1969. Sistem Multics dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Yang keenam, Chromium OS. Chromium OS adalah sistem operasi tempat Google Chrome OS dibangun yang mendukung laptop Chromebook dan stasiun kerja Chrome OS. Keunggulan yang dimiliki sistem ini adalah kecepatan dalam pemrosesan. Yang berikut, sejarah sistem operasi. Generasi pertama, tahun 1945 sampai 1955. Pada tahun 1945 sampai 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputer elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi pertama belum ada sistem operasi sehingga semua perintah yang diberikan ke sistem komputer dilakukan secara langsung. Generasi kedua tahun 1995 sampai 1965. Pada generasi kedua ini mulai dikenal dengan Batch Processing System. Batch Processing System adalah pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian yang dieksekusi secara berurutan. Pada generasi kedua juga belum ada sistem operasi, namun beberapa fungsi dari sistem operasi sudah mulai ada. Yang ketiga, generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Nah, sistem operasi mulai dikembangkan pada generasi ketiga ini. Sistem operasi ini dikembangkan agar dapat melayani banyak pengguna sekaligus, di mana para pengguna tersebut melakukan komunikasi melalui terminal secara online ke komputer atau bahasa kerennya itu multi-user dan multi-programming. Generasi keempat tahun 1980 sampai sekarang.
Dari tahun 1980 hingga sekarang, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sistem operasi juga digunakan untuk jaringan komputer, di mana pengguna dapat berhubungan satu dengan lainnya. Tahun ini sudah banyak sekali sistem operasi, namun kebanyakan orang lebih memilih menggunakan sistem operasi Windows. Yang berikut struktur DMA. Direct Memory Access adalah salah satu metode penggunaan I/O di mana device controller langsung berhubungan dengan memori utama tanpa intervensi CPU. Setelah men-set buzzer, perintah, dan counter untuk perangkat I/O, device controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan. DMA digunakan sebagai perangkat I/O berkecepatan tinggi yang mampu mengirim informasi yang mendekati kecepatan memori. Hanya terdapat satu instruksi yang dihasilkan per blok, yang berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah di mana instruksi terjadi per byte. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat pada operasi multitasking seperti Unix. Karena transfer data yang mudah, DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk yang lain. Sedangkan pada DOS, kita harus menunggu operasi selesai terlebih dahulu baru bisa menggunakan yang lainnya. Ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party. DMA yang menggunakan DMA controller yang terdapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Yang kedua, first party. DMA bus metering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Teman-teman bisa melihat pada layar, inilah referensi dari materi-materi yang telah saya jelaskan tadi. Dan demikianlah presentasi dari saya Early Elkel. Sekian dan terima kasih. Shalom.